Saya ke Prof. Masdar ya. Iya. Saya mau singgung terkait soal struktur ekonomi politik itu. Iya. Tapi sebelum itu saya mau singgung terkait soal ini kan lagi panas-panasnya isu soal Cilegon ya, pelarangan pembangunan gereja di Cilegon iya, ya. Karena ya biasanya trennya adalah ketakutan akan kristenisasi dan sebagainya ya. Iya. Tetapi yang menarik Prof, dalam konteks Sulawesi Utara biasanya munculnya fenomena-fenomena pelarangan masjid ya, karena di sini ada beberapa kasus yang sempat terjadi, tapi itu reda karena pemerintah daerah turun tangan. Tapi biasanya obrolan saya dengan masyarakat, biasanya mereka mengatakan bahwa kami menolak masjid ini karena masa mereka melarang orang bangun gereja di daerah Jawa sana. Kami sebagai mayoritas, ya tentu kita punya hak juga untuk melarang kelompok-kelompok minoritas membangun rumah ibadah. Kira-kira kiat-kiat apa saja ya selaku praktisi sosial, Prof. Masdar, apa yang perlu upaya yang perlu kita lakukan dalam konteks Sulawesi Utara agar isu-isu nasional ini tidak dipolitisir dalam konteks lokal ya, meskipun tadi meskipun kita tahu bahwa di Sulawesi Utara ini sebenarnya perjumpaan antara Muslim dan Kristen itu sebenarnya sangat intens ya, ada yang nikah beda agama dan sebagainya, tapi karena persoalan-persoalan nasional seperti itu yang kadang-kadang dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang memainkan isu-isu politik di Sulawesi Utara. Kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan ke depan agar tetap menjaga toleransi di Sulawesi Utara? Yang jelas untuk melokalisir sebuah isu hanya di daerah tertentu zaman era sekarang ini itu hampir-hampir tidak mungkin. Jadi era banjir informasi ya. Betul, era media sosial, era informasi, disrupsi informasi, teknologi, revolusi industri dan sebagainya. Nah, prinsipnya begini. Masalah yang muncul di Cilegon itu harus segera dituntaskan oleh pemerintah lokal dan pemerintah pusat beserta segenap jajaran terkait ya, diantaranya adalah Kementerian Agama misalnya, untuk segera menemukan titik terang dengan solusi yang memang seadil-adilnya sesuai dengan konstitusi yang ada. Kalau misalnya dalam konteks Cilegon itu yang salah adalah wali kota, maka wali kota yang harus artinya kita nasihati, yang harus kita tarik bahwa apa yang Anda lakukan dengan cara misalnya berlindung di balik dukungan tokoh masyarakat atas nama kearifan lokal itu inkonstitusional, ya kan? Ya. Karena toleransi itu hanya salah satu bagian saja dari moderasi beragama. Barusan kita ngomong soal moderasi beragama. Ada toleransi, ada kearifan lokal, ada nirkekerasan, ada nasionalisme, ada 4 hal yang menjadi simbol dari moderasi beragama. Tapi kalau antar satu dengan yang lain saling bertabrakan, dalam konteks Banten itu saling bertabrakan. Dia bilang ini atas nama kearifan lokal, tapi kearifan lokal di situ itu bertubrukan dengan konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Nah, oleh karena itu, pertama, tidak perlu kita lokalisir, tapi harus kita selesaikan dengan cepat, gitu ya, baik oleh pemerintah lokal maupun oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, baru kita bergerak ke masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Manado, untuk segera mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang sama di sini. Nah, kuncinya siapa? Kuncinya ya para tokoh ini, para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh lintas agama bersama Forkopimda itu harus bertemu, berkumpul ya untuk mengantisipasi agar persoalan serupa tidak terjadi di sini. Karena seringkali memang betul. Jadi apa yang terjadi di sini merupakan efek atau respon terhadap yang terjadi di luar begitu. Dan apa yang terjadi di Jawa kadang-kadang respon terhadap yang terjadi di sini atau di Papua. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya saling silang antara apa yang dilakukan oleh pemerintah di luar sana dengan yang di sini itu benar-benar harus cepat gitu. Saya kira 2 hal itu yang menurut saya itu penting untuk dilakukan. Terkait soal penguatan ekonomi politik yang sempat disinggung di awal, apa yang siapa saja yang harus terlibat dan
langkah-langkah strategis apa yang harus penguatan dilakukan? ekonomi politik itu bicara soal keadilan dan pemerataan. Dua kata kunci Dua itu. kata kunci, keadilan. Gitu ya. Keadilan dan pemerataan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor terkait dengan komposisi-komposisi baik misalnya di lembaga-lembaga politik, di lembaga-lembaga pendidikan atau di lembaga-lembaga pemerintahan. Ini harus simultan, Pak. Harus simultan. Jadi jangan hanya kita contohkan di salah satu institusi saja, sementara di yang lain itu masih banyak yang masih belum terrepresentasi dengan baik. Prinsipnya adalah asas representasi, asas pemerataan, dan asas keadilan. Nah, di saat itulah maka toleransi yang terjadi itu akan sempurna, bukan hanya sekedar nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal ini benar-benar otentik, tetapi juga aman dia dari gangguan serbuan kompor-kompor politik lah, kira-kira gitu ya. Nggak mudah untuk dikompori. Oke, makasih Prof. Saya ke Pak Dr. Delmus ya, karena tadi saya sempat nyentil-nyentil soal pelarangan pembangunan rumah ibadah ya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu ada pelarangan masjid ya, pernah terjadi di Bitung, kurang lebih 40 km dari sini, kemudian di Minahasa Utara. Nah, tentu meskipun ini sifatnya kasuistik ya, 1-2 kasus, tapi tentu ini mencederai image toleransi yang melekat di Sulawesi Utara. Bagaimana Pak Delmus melihat itu? Ya, saya melihat bahwa isu-isu pendirian masjid di daerah Sulawesi Utara atau Manado itu pada akhirnya bisa diselesaikan. Paling waktu 1 tahun itu bisa selesaikan, baik itu dengan memindahkan lokasi ataupun kemudian bisa diproses dengan baik gitu. Dan saya tidak pernah mendengar bahwa ada masjid yang pada akhirnya tidak jadi berdiri. Yang ada itu adalah pemindahan lokasi. Jadi beberapa kasus itu, termasuk kasus di Bitung, kasus yang kemarin viral secara nasional itu secara Minahasa Utara, yang pada akhirnya sekarang malah masjid itu menjadi masjid yang sekali lebih besar dari yang sebelumnya dengan kebijakan pemerintah daerah Minahasa Utara. Tapi begitulah, bisa diselesaikan dalam waktu yang katakanlah tadi saya sampaikan bisa 1 tahun. Nah, kita kan tidak melihat itu di daerah lain. Ya, di daerah lain ketika terjadi penolakan memang tidak berdiri sama sekali. Kalau di sini insya Allah selama ini yang saya tahu semua berdiri. Yang ada itu ada 2 kasus itu dipindahkan dari lokasi semula. Ya, dan itulah yang saya sampaikan tadi, pemerintah daerah Sulawesi Utara, baik itu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota Manado, kota Madia, wali kota, itu menganggap bahwa dengan filosofi daerah yang semua toleran itu memang diwujudkan dalam kebijakannya dengan membantu rumah ibadah. Jadi tadi kita berdasarkan data saya, hampir banyak masjid yang dengan gereja Kristen di Sulawesi Utara, di Manado yang tidak punya surat izin. Tetapi itu tidak masalah secara sosial. Karena yang dibutuhkan oleh, seperti yang bahasa Prof. Masda tadi, yang penting itu adalah konstitusi. Konstitusi mengatakan semua warga negara bisa melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Nah, kalau mendirikan tidak boleh, bagaimana mau ibadah? Konstitusi lebih tinggi dari aturan di bawahnya. Nah, saya melihat praktek itu sangat tinggi di Sulawesi Utara. Jadi ketika ada masalah-masalah itu, yang penting dirikan dulu. Rumah ibadah dulu, itu izin belakangan. Izin itu diproses belakangan. Dan itu yang bagi saya sangat penting, data yang ada di Sulawesi Utara. Dan sekali lagi itu bisa terselesaikan. Jadi kalau ada orang lain melihat di Sulawesi Utara juga ada masalah itu pendirian masjid, itu terselesaikan dalam waktu yang saya lihat itu paling lambat setahun selesai. Nah, di daerah lain itu tidak terselesaikan sampai sekarang. Oke. Ke Prof. Masdar. Saya ingat tadi saya singgung soal buku Prof. Masdar yang membahas terkait soal Islamisme dan demokrasi di Indonesia. Saya mau tanya bagaimana pandangan Prof. Masdar terkait sikap pemerintah terhadap Islamisme yang terjadi di Indonesia. Kita tahu beberapa waktu lalu ya, pemerintah membubarkan kelompok-kelompok Islamis yang memiliki corak pandangan yang cenderung radikal dan intoleran ya. Sebutlah FPI dan juga HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi beberapa masyarakat merespon bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini
adalah bentuk kesewenang-wenangan karena tanpa melalui proses pengadilan ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Prof. Masdar terkait soal isu ini Islamisme di era rezim sekarang? Gini ya, itu tuh yang ini udah spesifik nih pertanyaannya. Islamisme itu menyusup kemana-mana, nah, termasuk diantaranya adalah ke teman-teman kelompok aktivis yang menyuarakan aspirasinya melalui partai politik, begitu. Tetapi harus diingat bahwa kelompok-kelompok semacam ini, kaum Islamis ini, itu sebenarnya itu hanya memanfaatkan angka, memanfaatkan nominal, jumlah. Bahwa ujung-ujungnya itu nanti adalah ke politik kekuasaan, apapun dia akan tempuh. Nah, sebenarnya itu yang harus disadari oleh teman-teman aktivis kelompok Islamis, bahwa tidak selamanya permohonan permintaan pertolongan yang dari mereka ke para politisi, para elit itu dilakukan secara murni, begitu. Mengapa demikian? Ini bentuk perkawinan antara ideologi dengan demokrasi elektoral, gitu. Nah, ideologi apapun sepanjang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, itu pasti akan menjadi jualan yang seksi. Nah, terkait dengan pelarangan FPI, terkait dengan pelarangan HTI, gitu ya. Kalau pelarangan tersebut merupakan satu kebijakan melalui kajian-kajian yang memang konstitusional dan sangat kuat, menurut saya itu nggak ada masalah. Kalau misalnya ditemukan bukti bahwa ada dokumen-dokumen yang ingin menggantikan Pancasila dari sebuah ormas, begitu ya, ormas, kemudian mengancam eksistensi Pancasila, ingin menggantikan Pancasila di ujung, itu menurut saya itu satu proses kebijakan yang wajar dan menurut saya bisa diterima lah oleh konstitusi, gitu ya. Negara sah untuk melakukan itu. Sah untuk melakukan itu, dan itu yang harus dibuktikan oleh pemerintah mestinya, bahwa selama ini kami melakukan pelarangan terhadap organisasi A, organisasi B karena ada fakta-fakta, bukan sekedar ini mengancam, kan? Tapi ada fakta-fakta yang nanti ujung-ujungnya adalah ingin mengganti Pancasila dan UUD 45 beserta seluruh turunannya, gitu. Nah, soal misalnya FPI juga begitu, seringkali melakukan sweeping, seringkali melakukan kekacauan di masyarakat, ya, karena mereka itu melakukan kesewenangan dan anarki sosial yang nanti justru akan mengancam bangunan konstitusi yang ada, gitu. Nah, dengan anarki yang ada, maka dia itu seolah-olah kebal dari hukum. Sayangnya kelompok-kelompok semacam ini pada saat-saat tertentu itu sangat dibutuhkan oleh elit-elit kita, gitu loh. Sehingga kita udah tahu bersama ya, seperti pada zaman Soeharto akhir Orde Baru, gitu ya, kelompok-kelompok ini dipelihara, dimanfaatkan dengan baik. Di zamannya SBY seperti apa, kan? Artinya mereka juga kuda Troya ya, yang kadang-kadang memang sengaja dimanfaatkan untuk mendukung politik kekuasaan jangka pendeknya para penguasa dan para elit. Nah, ini yang mengacaukan menurut saya, agak mengacaukan, begitu. Nah, idealnya memang basis tindakan dan basis kebijakan dari pemerintah, dari negara itu adalah konstitusi. Begitu ada tindakan-tindakan yang memang secara jelas dan nyata melawan konstitusi, sudah lakukan saja pelarangan. Kira-kira Prof, kan di Indonesia ada dua gerbong Islam moderat ya, kelompok yang selalu menyebarkan paham moderasi Islam, yakni NU dan Muhammadiyah. Jadi bagaimana kedua kelompok tadi memainkan perannya, ya, karena kita juga tahu bahwa kelompok-kelompok Islamis ini mereka cenderung sangat adaptif ya, mereka pandai melakukan berbagai strategi, misalnya mungkin misalnya dia mendapatkan pelarangan mungkin dalam hal organisasi, tetapi mereka mampu bermimikri melalui misalnya melakukan dakwah di media sosial dengan konten-konten yang menarik, dan itu tentu menarik minat para milenial dan juga generasi Z. Kira-kira jihad apa yang perlu dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah ke depan untuk melakukan counter ideologi terhadap kelompok Islamis ini? Ini saya balik itu. Apakah ada salah satu anggota ormas yang tadi kita bicarakan itu yang terlepas dari background NU dan Muhammadiyah?
Nggak ada. Itu artinya apa sebenarnya? Ketika Anda bicara tentang NU Muhammadiyah dalam konteks satu organisme yang terpisah gitu ya, itu kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak membumi. Artinya memang yang kenyataannya di masyarakat, orang-orang ini ya memang punya kaitan afiliasi dengan NU atau Muhammadiyah. Cuma yang satu kita bicara soal NU Muhammadiyah dalam pengertian organisasi. Nah, yang ini itu sebenarnya itu afiliasi budaya dan afiliasi perasaan, afiliasi ideologi, kira-kira begitu. Jadi kita perlu tahu bahwa pada akhirnya tidak ada satu orang pun anggota dari FPI maupun HTI yang terlepas sama sekali dari NU maupun Muhammadiyah. Artinya kita menghadapi masalah itu dari dalam begitu loh. Nah, oleh karena itu jihad yang diperlukan oleh NU dan Muhammadiyah ya dalam rangka membentengi mereka itu adalah satu jihad konstitusi untuk menegakkan aturan regulasi yang terkait dengan katakanlah cara kita beragama yang sesuai dengan konteks regulasi kita gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah jihad moderasi beragama yang sasarannya adalah mereka-mereka yang berpotensi mau direkrut oleh kelompok Islamis ataupun kelompok radikal, garis keras begitu. Karena apa? Karena basis massa yang diambil oleh HTI maupun FPI itu juga banyak Pak, yang dari kedua ormas ini NU dan Muhammadiyah gitu loh. Nah, jangan sampai ya orang-orang yang masa mengambang tadi itu, yang tanpa bertuan itu dengan mudahnya diinfiltrasi oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi dalam tanda kutip yang kemudian menciptakan imajinasi negara di luar negara Pancasila. Dan jangan salah loh, sekalipun pemerintah melarang, itu jangan pernah menganggap bahwa ideologi khilafah itu sudah mati, masih tetap hidup. Saya punya fakta, saya punya datanya, banyak sekali di daerah. Dengan metamorfosis tadi, yang Anda katakan itu mimikri, ya sebenarnya itu bersembunyi mereka, berhibernasi, begitu ya. Bermetamorfosis, berhibernasi, mereka beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka mencari momentum untuk naik kembali, gitu. Begitu ada struktur kesempatan yang baik, ya mereka bisa naik itu. Lihat aja nanti. Oke, kita tahan Prof ya, kita nanti lanjut.